melikuidasi asetnya. Pas terlilit hutang lebih dari 300 miliar dolar Amerika. Jasa Keuangan atau OJK menolak usulan pembentukan tim likuidasi PT Asuransi Group. Artinya asuransi ini kan diawasi oleh OJK resmi. Dilikuidasi, apa kemudian nasabah akan diuntungkan, Pak Irfan? Iya. Ya baik, saya sapa dulu Pak Rizal, kawan saya baik ini Ya. yang berjuang bersama di Jiwasraya dan sebagainya. Selain itu Jadi ada pada yang dasarnya pembentukan tim likuidasi oleh OJK ini hanya salah satu opsi. tapi belum ada kan ini. Biasanya emang hari H ya beliau ya. Terus selain itu ada lagi nggak tas? Tapi ini kan sama ya lumayan lah ya banyak yang telepon. Wah parah sih, tunggu banget sih liburan. Sebenarnya pembubaran perusahaan itu apa sih? Loh, kamu emang belum tahu Is? Belum nih. Udah pernah dijelasin ya waktu itu ya? Oh kamu gak masuk ya waktu itu, kemana sih kamu? Aku kayaknya waktu itu ke Bandung deh. Ke Bandung ya? Oh gini Is, jadi pembubaran perusahaan itu waktu itu udah pernah dijelasin. Pembubaran perusahaan itu adalah suatu penghentian aktivitas usaha suatu perseroan terbatas secara resmi. Nah dia itu bisa terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal. Contoh, 1. Karena keputusan RUPS. 2. Karena jangka waktu berdirinya perseroan terbatas kan biasanya diatur ya di anggaran dasar. Itu sudah berakhir. 3. Karena penetapan pengadilan. 4. Karena harta kekayaan perseroan itu tidak dapat lagi mencukupi untuk membayar biaya kepailitan yang telah ditetapkan oleh pengadilan niaga. Atau 5, misalnya dia di harta pilotnya itu ketika perseroan pilot itu sudah masuk keadaan insolvensi. Atau yang terakhir karena izin usahanya dicabut. Nah itu bisa jadi faktor-faktor Is kenapa suatu perusahaan itu dibubarkan. Nah yang aku tahu juga terkait dengan pembubaran perseroan itu harus melalui penetapan RUPS. Jadi harus melalui penetapan keputusan RUPS atau rapat umum pemegang saham. Di pertama-tama itu kan akan melaksanakan RUPS. Lalu habis melaksanakan RUPS, maka langsung di RUPS itu ada mata acaranya pembubaran perseroan PT gitu. Nanti akan menunjukkan seorang likuidator untuk menjalani proses likuidasinya. Nanti setelah itu akan diumumkan ke pihak-pihak kreditur sama juga ke pihak-pihak lainnya. Dan jangan lupa juga untuk menginventarisir dan menyelesaikan terkait dengan harta kekayaan perusahaan itu. Nah nanti likuidator itu akan menyampaikan pertanggungjawabannya kepada RUPS dan mengumumkan ke surat kabar dan juga menyampaikan ke menteri untuk menteri itu menghapuskan nama PT tersebut dan mengumumkan di Berita Negara Republik Indonesia. Oh jadi gitu. Tapi dampak dari pembubaran perusahaan tuh apa ya? Dampaknya ya, nah ketika yang aku tahu ya, ketika suatu perusahaan itu dia bubar, maka dampak utamanya itu ada 2. Yang pertama, perseroan yang bubar itu maka dia wajib dengan segera untuk melakukan likuidasi terhadap harta kekayaan perseroannya yang akan dilakukan oleh likuidator atau kurator. Itu adalah pembagian urusan yang tertentu di Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sama yang kedua, si perseroan terbatas ini nantinya dia tidak dapat melaksanakan perbuatan hukum lagi, Mas Faiz. Cuma tidak dapat melakukan perbuatan hukum lagi terkecuali untuk membereskan sisa harta kekayaannya kayak gitu. Oh berarti kehilangan status badan hukum kah? Nah itu menarik, dia belum kehilangan status badan hukumnya, dia baru kehilangan status badan hukumnya ketika likuidasinya udah selesai sama ketika laporan pertanggungjawaban likuidator itu diterima sama RUPS. Kan tadi kamu juga udah nyebutin ya, makanya perseroan yang sedang dibubarkan itu masih dapat dipilotkan kata Undang-Undang Perseroan Terbatas kayak gitu. Dari tadi kalian ngomongin likuidasi lah, likuidator lah. Sebenarnya likuidasi dan likuidator tuh apa sih? Likuidasi sama likuidator ya. Aduh, waktu itu udah pernah dijelasin tapi aku lupa. Kamu inget gak? Jujur pasti kamu juga lagi. Ah iya emang. Yang aku tahu sih intinya habis bubarin, lantas dia melakukan likuidasi. Tapi apa ya likuidasinya ya? Kita tanya cutting aja ya. Tanya cutting. Oh Bang Fadlan. Kamu punya nomornya nggak sih Bang Fadlan? Bang Fadlan aku ada. Oh coba. Ayo kita telepon. Siapa tahu dia lagi kosong ya? Iya.
Halo Bang Fadlan. Halo Bang. Halo Mas Bang. Deren, halo Lagi sibuk teman-teman. nggak, Bang? Iya nih lumayan, kebetulan lagi ada kegiatan di kampus. Tapi kira-kira mengganggu nggak nih? Tapi aman aja Kita kok, gimana? Ada yang bisa saya hari bantu? Sabtu gini kan saya. Oh baik, Lagi tapi sibuk sebelum ya, itu saya izin Bang Fadlan untuk nih biasanya. mengganti posisi kamera, apakah boleh agar mudah untuk menjelaskannya? Aman aja Bang. Iya, oh oke, jelasin. Jadi kita ini lagi bingung nih Bang. Kita ini lagi mempertanyakan apa sih likuidasi dan likuidator itu? Mungkin kira-kira abang ini tahu gitu dan bisa menjelaskan kepada kita apa sih likuidasi dan likuidator itu? Ya. Baik. Menurut Muhammad Yahya Harahap, likuidasi adalah pemberesan, penyelesaian, dan pengakhiran urusan perseroan setelah adanya keputusan. Apakah itu berdasar keputusan RUPS atau berdasar penetapan pengadilan yang menghentikan atau membubarkan perseroan. Simpelnya, likuidasi juga dapat diartikan sebagai proses pembubaran dan penutupan perusahaan di mana seluruh aset perusahaan itu dijual atau dilikuidasi. Jadi, maksud dari penjualan aset perusahaan likuidasi tersebut adalah untuk membayar kewajiban kepada kreditur dan jika ada sisanya, maka akan dibagikan kepada pemegang saham. Proses likuidasi ini termasuk menyelesaikan penjualan harta perusahaan, penagihan hutang, pelunasan hutang, dan penyelesaian sisa harta pemilik perusahaan. Sebenarnya teman-teman, likuidasi ini sering terjadi dalam berbagai perusahaan karena masalah finansial. Biasanya, perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau kerugian yang membuatnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lalu akibat hukumnya apa sih gitu ya? Nah, akibat hukumnya ketika suatu perusahaan telah selesai dilaksanakan likuidasi dan pertanggungjawaban likuidatornya diterima oleh RUPS atau pengadilan, maka sebuah perseroan terbatas akan kehilangan status badan hukumnya. Akan tetapi, perlu diketahui juga teman-teman bahwa tidak semua pembubaran itu kemudian harus melakukan likuidasi ya. Seperti gitu ya, bubarnya perseroan sebagai akibat dari penggabungan dan peluburan itu tidak perlu diikuti dengan likuidasi. Kemudian teman-teman yang akan saya jelaskan kepada teman-teman yaitu tata cara prosedur pelaksanaan likuidasi, di mana diatur dalam pasal 142 hingga 152 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang kurang lebihnya terdapat 3 tahapan utama yang akan saya jelaskan secara singkat kepada teman-teman. Yang pertama yaitu adanya pemberitahuan pembubaran perseroan, di mana dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan. Likuidator wajib pemberitahuan pembubaran melalui surat kabar dan berita negara yang meliputi yang pertama, pembubaran perseroan dan dasar hukumnya, yang kedua, nama dan alamat likuidator, yang ketiga, tata cara pengajuan tagihan, dan yang keempat, jangka waktu pengajuan tagihan. Kemudian, likuidator ini wajib pemberitahuan kepada Menteri Hukum atas pembubaran perseroan untuk dicatat dalam likuidasi dengan melengkapi bukti berupa dasar hukum pembubaran perseroan dan pemberitahuan kepada kreditur dalam surat kabar dan berita negara. Yang kedua yaitu pemberesan harta kekayaan perseroan, di mana pemberesan harta kekayaan ini teman-teman akan dilaksanakan oleh likuidator yang meliputi pelaksanaan yang pertama, pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan. Yang kedua, pengumuman dalam surat kabar dan berita negara mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi. Yang ketiga, pembayaran kepada para kreditur. Yang keempat, pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham. Dan yang kelima, tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. Perlu dicatat juga teman-teman bahwa kreditur dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman. Nah, yang ketiga, pembagian hasil likuidasi. Nah, di tahap ini, likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi perseroan yang dilakukan. Dalam hal RUPS menerima pertanggungjawaban proses likuidasi yang sudah dilakukan dan memberikan pelunasan serta pembebasan kepada likuidator, maka likuidator ini wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar. Kemudian nantinya Menteri Hukum akan mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan dan menghapus nama perseroan dari daftar perseroan dan mengumumkan berakhirnya status badan hukum dalam berita negara.
Jadi dari tadi kita kan udah denger nih, dan sering juga saya singgung soal likuidator ya. Nah sebetulnya siapa sih likuidator itu? Untuk lebih mempermudah teman-teman, karena kebetulan saya ada acara lagi nih, saya izin untuk invite teman saya ya, namanya Mas Ray, untuk menjelaskan lebih detail mengenai likuidator itu sendiri. See you teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan nih, aku Reynald, bisa dipanggil Ray, Bang Ray, terserah kalian mau panggil apa. Nama aku Reynald ya teman-teman. Jadi kebetulan aku tadi di-invite nih sama Mas Fadlan, karena Mas Fadlan minta tolong untuk melanjutkan beliau untuk menjelaskan apa itu likuidator ya teman-teman. Tadi juga udah dibahas ya sama Mas Fadlan tentang apa itu likuidasi, karena beliau berhalangan untuk melanjutkannya karena terdapat kepentingan lain atau kegiatan lain di kampus ya teman-teman. Jadi izinkan aku untuk melanjutkan menjelaskan tentang apa itu likuidator ya teman-teman. Jadi likuidator ini adalah merupakan pihak yang ditunjuk untuk melakukan likuidasi atau pembubaran sebuah perseroan terbatas atau biasa kita sebut PT teman-teman. Jadi tadi kan udah sempat dijelasin soal likuidasi juga. Kebetulan Bang Fadlan juga tadi udah menjelaskan tugas-tugas dari likuidator ya teman-teman. Aku izin menyebutkan kembali ya tugas-tugas itu ya teman-teman. Jadi tugasnya itu adalah pencatatan dan pengumpulan kekayaan utang perseroan, melakukan pengumuman dalam surat kabar, melakukan berita negara mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, melakukan pembayaran kepada para kreditur, melakukan pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham, dan melakukan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. Gitu teman-teman. Jadi tugas-tugas dari likuidator tersebut. Jadi dalam pembubaran perseroan terbatas ini terjadi berdasarkan keputusan RUPS teman-teman. Bisa kita bilang jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar sudah selesai ataupun berakhir teman-teman. Jadi dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, maka direksi akan bertindak selaku likuidator. Sedangkan jika pembubaran perusahaan karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka yang akan berperan sebagai likuidator adalah seorang kurator teman-teman. Jadi perlu kalian ingat juga ya, dengan pengangkatan likuidator tidak berarti bahwa anggota direksi dan dewan komisaris diberhentikan, kecuali terdapat RUPS yang memberhentikan teman-teman. Jadi yang berwenang untuk melakukan pemberhentian sementara likuidator dan pengawasan terhadap seorang likuidator adalah dewan komisaris sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar teman-teman. Gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman, sedikit aku menjelaskan tentang likuidator. Terima kasih banget karena udah dengerin aku dari tadi, udah dengerin aku ngejelasin tentang likuidator ya teman-teman. Makasih banget atas kesempatannya. Mohon maaf kalau misalnya emang ada salah. Terima kasih teman-teman. Halo teman-teman, gimana? Sudah disampaikan ya sama Mas Ray? Alhamdulillah. Thank you for giving me this opportunity. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Semangat ya teman-teman UASnya, dan jangan lupa untuk jaga selalu kesehatan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, paham. Oke. Gimana? Mas Fai sudah aman? Sudah. Sudah aman ya? Iya. Oke. Thank you deh, Bang Makasih ya, Fadlan. Bang. Tadi juga udah ngasih nomor Bang Ray juga Bang tadi. Ray juga ya. Nanti kita telepon juga. Thank you Bang Fadlan. Hati-hati ya Bang. Terima kasih, Thank Bang. you, Bang. Itu ya. Jadi likuidasi itu basically dia tuh ya pemberesan harta kekayaannya sebetulnya ya, buat nanti dijual-jualin supaya para kreditur ataupun ya yang berkepentingan itu bisa dapat bagian hasilnya. Gitu, aku juga baru tahu. Waktu itu udah pernah dijelasin. Ditambah pemahaman lagi sama Iya, Bang. benar. Tapi setelah kita mengetahui apa itu pembubaran dan likuidasi, tapi kira-kira kalian tahu nggak ya, dan akuisisi itu apa?